ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المهجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, kita harapkan syafaat yang kelak nanti di hari kiamat. Para alim ulama, para habaib, khususnya koordinator wali santri Surabaya sekaligus beliau Tuan Hasaniyah, Ustaz Akhi Nabillah yang dianggap anak oleh Abu Said ayah saya, Abu Hasan Taharud, Sadruddin, dan juga tidak lupa kepada yang dianggap anak oleh ayah saya, pengasuh majelis di sini juga, Abdul Habib Ali Al-Hamid, dan semua para habaib, hadirin, hadirat, semua para asatidzah yang saya tidak sebutkan satu persatu, terutamanya para alumni, baik banin maupun banat, hafizahumullah wa ra'atuh. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Patut kiranya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih menjadi bagian daripada kebaikan di alam semesta ini, yaitu jikalau kita masih mau mendapatkan peringatan, mau diperingati dan mau memperingatkan, berarti kita termasuk orang-orang yang baik. Tapi kalau sudah kita tidak mau mendapatkan peringatan atau tidak mau diperingati atau tidak mau memperingatkan, berarti kita bukan termasuk orang yang baik. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi orang mukmin nanti. Dan bagi orang yang bukan mukmin, yang bermanfaat di dunia ini harta benda, jabatan, pengaruh, perempuan dan sebagainya. Tapi kalau bagi orang mukmin, adanya peringatan dan mengingatkan serta diperingati itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Semoga kita termasuk yang mukmin sehingga kita mau diperingati, mau diperingatkan dan mau memperingati yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi telah sama-sama kita membaca, maka tema daripada pertemuan kita kali ini adalah menjauhkan diri daripada tipuannya setan, yaitu berupa sombong dan lalai. Alhamdulillah ada dalam kitab tersebut dakwah utama atau nasihat. Dakwah utama usul ilmiah itu ada sesuatu yang sangat luar biasa, nasihat buat kita semuanya. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah Habib Hasan Taharud rahimahullah ta'ala. Waktu saya masih berusia antara 7 tahun sampai 11 tahun. Beliau berkata begini pada saya tiba-tiba, nanti suatu waktu kalau kamu itu menjadi ahli orator, kamu jadi ahli pidato, banyak orang senang dengan isu khutbah kamu. Ingat ya, kata saya punya abah, itu bukan karena keahlian kamu, kelihayan kamu, memainkan kata-kata, keluasan kamu dalam ilmu dan pengetahuan, tidak. Tapi itu karena Allah memanjakan kamu dengan kebaikannya. Mungkin karena doanya orang tuamu, mungkin karena doa guru-gurumu, atau mungkin karena kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang Allah terima dan Allah ganjar dengan bentuk seperti ini. Tapi itu bukan karena kamu sama sekali. Abi buktikan ya. Coba tanya pertanyaan Abi. Jawab pertanyaannya Abi. Yang bikin kamu itu bisa pandai memainkan kata-kata dengan lidahmu itu siapa? Saya jawab Allah. Yang berikan kamu ilmu sehingga kamu itu bisa berbicara panjang lebar itu siapa? Saya jawab juga Allah. Yang memberikan kesehatan kamu sehingga alhamdulillah dari mulai pagi saya keluar sampai sekarang. Dari mulai 3:30 keluar pengajian Al-Busra, habis itu langsung ke Bojonegoro. Di Bojonegoro sekarang di sini. Bentar lagi sebelum maghrib ya kita harus pergi lagi karena Nur Safia lumayan jauh dari sini. Ngisi di Nur Safia. Habis Nur Safia habis Isya masih ke Sidoarjo lagi. Lebih dekat dari sini daripada Surabaya. Nah, tapi kita harus jalani. Yang memberikan kamu kekuatan yang prima itu siapa? Saya jawab juga Allah. Lalu yang memberikan kesempatan mereka itu mau datang sehingga mau dengarkan kamu berkata-kata dan kamu mengarahkan suatu pengarahan dan sebagainya, itu siapa?
Saya jawab juga Allah. Terakhir, saya menyapa bertanya, yang berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka kalau ada yang dapat hidayah berubah, mendapatkan nasihat dan mengamalkan dengan isi nasihat saya, itu siapa? Saya jawab Allah. Lalu kata saya siapa? Kontribusi kami itu apa? Nah itu. Jadi artinya apa? Jadi kita ini cuma sebagai alat saja, sebagai alat saja. Tapi kita dipergunakan sama Allah Ta'ala. Oleh karenanya Muhammad beliau mengatakan, kalau kita ingin tahu posisi kita di mata Allah itu baik atau tidak, Allah memposisikan kamu dalam hal apa? Kalau di dalam hal di situ ada kemanfaatan bagi saudara-saudara kita, kaum muslimin dan sebagainya, berarti itu pertanda bahwasanya engkau di dalam posisi yang baik yang diridhoi Allah Ta'ala. Tapi itu cuma pertanda saja, karena pertanda itu kan bikin motivasi. Ya, artinya bukan pasti. Bisa jadi ini ada sebuah tipuan. Nggak boleh kita merasa aman daripada tipuan Allah. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita harus merasa mawas diri dan waspada. Bisa jadi ini adalah sebuah tipuan Allah untuk menjerumuskan kita. Karena Allah nggak suka kepada kita sehingga kita masukkan dalam ayat ini, nanti kita diterpurukkan. Alhamdulillah. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena jangan merasa aman, tapi kita ketahui bahwasanya apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Alhamdulillah, bahwasanya dua sifat yang melekat dalam diri manusia yang kemudian kita diperintahkan untuk mengkikisnya sedikit demi sedikit. Itu adalah standar. Setiap orang seperti itu. Yang kita yang suka dengan majelis, yang kita yang dekat kepada ulama, yang kita yang mau mondok, yang sudah mondok, alumni pondok atau tidak, semuanya sama. Standarnya seperti itu. Orang suka lalai. Orang begitu punya suatu kelebihan sedikit saja langsung sombong. Itu sifat standar manusia. Itu biasa. Tapi kita dituntut dan diajarkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah firman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan mereka yang melawan hawa nafsunya untuk mengikuti respon dan menerapkan apa yang diajarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun Nabi dalam hadisnya, itu adalah orang-orang yang aku akan bukakan bukan hanya satu pintu kemuliaan, tapi banyak pintu-pintu kemuliaan untuknya. Itu mujahadah. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah bahwasanya seorang manusia itu di dalam dirinya ada satu potong atau satu bagian daging. Jika itu bagus, bagus semuanya. Tapi jika tidak bagus, tidak baik semuanya. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Nah, jadi hati manusia ini adalah sebuah alat yang digunakan oleh malaikat, digunakan juga oleh setan untuk mengotak-atik pikiran manusia. Itu hati. Sehingga kalau kita banyak belajar, banyak pengetahuan, maka ketika setan mengotak-atiknya, kita tahu ini dari setan. Dan ketika malaikat mengotak-atiknya, memberitahukan yang baik untuk kita, karena selalu setiap kita akan melakukan suatu perbuatan apapun yang tidak baik, pasti ada bisikan yang baik. Jangan, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Itu adalah malaikat. Dan ketika kita melaksanakan kebaikan juga pasti ada bisikan. Jangan sekarang, kan masih banyak waktunya. Tunggu nanti. Itu dari setan. Kalau kita nggak punya pengetahuan, dengan mudahnya kita terprovokasi dengan provokasi daripada setan itu. Tapi kalau kita punya ilmu, terus kita akan menjaga. Jangan. Tetap saya tidak akan mau menjadi kebanyakan orang. Saya tidak akan tertipu. Itu dari setan. Maka diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah bahwasanya kalau sudah ada lintasan yang tidak baik dalam hati kita, maka lihatlah ke sebelah kiri lalu kemudian kita meludah. Auzubillahi minka. Tapi lihat dulu jangan sampai ada orang di sebelah kiri. Itu bisa berapi nanti. Jadi artinya apa? Nggak ada orang, kemudian kita ludah. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwasanya kita punya musuh yang terus akan melekat kepada kita, bahkan musuh itu tidak pernah tidur. Kalau musuh manusia itu kecil karena dia bisa tidur. Dia sibuk sama urusannya, dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan keluarganya, dia sibuk dengan hal-hal yang terkait dengannya. Setan nggak ada sibuk, setan diciptakan setiap orang satu setan. Jadi kita bayangkan, kalau seumpama kita yang sibuk dengan berapa banyak kesibukan yang menjadi kewajiban kita,
yang kita terikat dengannya dan sebagainya, sehingga sampai-sampai kita kebingungan ketika kita diperosokkan, dijerumuskan, dibisikkan, terkontaminasi atau diprovokasi oleh setan ini. Sementara setan nggak ada. Karena kerjanya cuma satu. Bagaimana caranya supaya kita jauh daripada Allah? Bagaimana caranya supaya kita jauh daripada Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita supaya sengsara terus hidupnya? Kenapa? Dendamnya setan itu kepada kita nggak habis-habis. Dikatakan oleh Imam Ghazali, dendam yang paling besar, yang paling kusumat, yang pernah ada, yang kita bisa melihat di sinetron-sinetron, di TV-TV, di film-film dan sebagainya, itu bagaimana mereka itu dendamnya, melampiaskan kedendamannya dan sebagainya kepada musuh-musuhnya. Itu kalau dibanding dengan dendam setan nggak ada apa-apanya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW menceritakan, supaya kita paham bahwasanya setan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush innahu lakum aduwwun. Jadi sungguh dia itu adalah musuh yang paling utama. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda memberikan pesan dan peringatan kepada kita. Kalau seumpama setan itu dikasih kesempatan dan kekuasaan oleh Allah untuk menyentuh manusia, bisa menyentuh manusia, makanya jangan khawatir. Jadi kita nggak bakal tersentuh oleh pocong, nggak bakal kita dicekik oleh pocong, nggak bakalan. Kenapa? Karena itu cuma di sinetron saja. Dan Nabi SAW sudah memastikan, nggak bakalan dia bisa menyentuh kita, nggak bakalan. Yang bisa dilakukan itu merayu, iya. Memprovokasi, iya. Membisiki, iya. Sampai dia masuk dalam otak kita, dalam pikiran kita, dan sebagainya. Tapi untuk menyentuh kita, nggak. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau seumpama mereka diberikan kekuasaan untuk menyentuh kita, maka niscaya dia akan menjadikan setiap manusia itu tercabik-cabik dibunuhnya. Dari saking dendam kusumatnya luar biasa. Gara-gara ayah kita Nabi Adam, akhirnya tuan mereka, raja mereka, dikeluarkan daripada surga. Padahal sebelumnya dia adalah makhluk Allah yang paling mulia, paling banyak ilmunya, tapi kemudian dihinakan, dinistakan, direndahkan Allah Ta'ala, gara-gara dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dendamnya luar biasa. Oleh karena jangan heran, dan harus hati-hati, orang-orang seperti Sarharuddin, dan juga para ustadz, para dai, sampai-sampai saya punya abah berkata begini, yang sabar ya para kiai, yang sabar ya para bunyai, yang sabar ya para ustadz, yang sabar ya para dai, yang sabar ya para donatur majelis, donatur ulama, dan sebagainya. Karena mereka itu adalah musuh-musuh mereka. Musuh-musuhnya setan. Musuh pembuyutan, musuh yang paling utama. Jadi jangan kaget kalau seperti beliau ini misalnya pulang ke rumah, nggak ada masalah sama istrinya sebelumnya. Tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba anaknya bermasalah. Tiba-tiba ada saja. Jadi tujuannya itu bukan mereka, tapi dia. Ustadz itu. Makanya saya punya berkata begini, sabar. Kenapa? Karena kalian itu bekerja bukan untuk manusia, tapi bekerja langsung kepada Allah. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Intan surullah yang suruhkum. Sabar kalau jadi donatur. Kenapa? Ketika kita menjadi donaturnya pondok pesantren, donaturnya madrasah diniyah, donaturnya majelis-majelis, penyenang bagi ustadz, bagi seorang dai dan sebagainya, maka mulai saat itu langsung datang setan itu. Kamu itu dibohong-bohongi, kamu itu begini, kamu itu begini, dan sebagainya. Oh itu datang. Makanya saya bilang, sabar. Allah sudah menyatakan, Intan surullah yang surkum. Kalau kalian bantu Allah, Allah akan bantu semua urusan kalian. Sekarang kita lihat. Di antara elemen masyarakat yang selalu mendapatkan kemudahan di kalangan masyarakat itu ada 4. Pertama, para pejabat, ya kan? Kedua, orang-orang kaya. Ketiga, orang berpengaruh, baik itu legislatif atau bahkan dukun dan sebagainya, yang pengaruh. Yang keempat, ulama. Di antara mereka yang begitu diberikan kemudahan, keamanan, ring nomor 1 dan sebagainya, tapi tidak ada batasnya. Siapa? Presiden. Setingkat presiden saja yang paling tinggi jabatannya per 5 tahun harus pemilu lagi. Orang kaya, iya selagi kaya. Kalau sudah bangkrut, cek mau dagang. Makanya kasihan, harus siap-siap orang yang punya kekayaan itu. Kenapa? Ada sebuah syair yang mengatakan, Ra'aitun nasabat malu, ilaman indahu malu, wa man lam yakun indahu malu, fannasu anhu malu. Artinya, siap-siaplah orang yang punya harta, benda. Selagi kalian punya harta, benda banyak, wah orang-orang semuanya berada di kelilingnya. Tapi ketika dia sudah nggak punya harta, semuanya akan lari darinya.
Itu sifatnya uang. Kalau lagi punya uang, namanya dunia itu berputar, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah. Nah, sehingga Pak, nggak ada batas akhirnya. Itu pula orang berpengaruh. Kalau sudah hilang pengaruhnya, selesai sudah. Ingatkan bagaimana seorang anak ajaib yang mendapatkan batu dari langit itu. Itu bahkan sampai bekas minum, bekas mandinya saja di comberan diambil. Mau ketemu itu sampai 3 hari, 3 malam, ngantri dan sebagainya. Sekarang ada yang mau datang. Habis sudah pengaruhnya. Semua ada batasannya. Tapi ada di antara mereka elemen masyarakat tersebut yang tetap dimuliakan, tambah tua, tambah dimuliakan, tambah dimudahkan urusannya. Siapa mereka? Para ulama. Di dunia sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Allah akan bantu urusan kalian dan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dunia saja dimudahkan, yang penuh dengan cobaan dimudahkan, yang penuh dengan rintangan dimudahkan, apalagi nanti di alam barzakh ada rintangan. Tambah dimudahkan bagi mereka. Apalagi nanti di akhirat bukan cuma dimudahkan, bahkan diberikan syafaat kepada para ulama. Siapa yang pernah bantu ulama dulu? Siapa yang pernah menyenangkan ulama dulu? Siapa yang pernah berada dalam hati ulama dulu? Siapa yang biasa hadir majlisnya para ulama dulu? Mereka yang paling berhak mendapatkan kebaikannya para ulama. Semoga kita termasuk dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa katanya? Saya kalian juga bekerja untuk Nabi Muhammad, bukan manusia. Kita berseru menyerukan kebaikan. Ayo kembali pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Semua disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Jangan tertipu dengan sosmed, jangan tertipu dengan internet, jangan tertipu dengan ajakan-ajakan yang tidak baik itu. Kenapa? Semua disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dalam Indonesia pasti, tokjan, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Kita ini bekerja untuk seperti itu. Membujuk orang, rayu orang, ayo ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah bohong dan sebagainya. Nabi Muhammad yang kita bekerja kepadanya itu dia sudah pernah bersabda dalam hadisnya, "Ana khairul mukafik." Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian berbuat baik kepada orang lain, lalu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir. Aku akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Itu untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana kalau para ustadz, para dai, para donatur itu bantu para ustadz, para dai, para majelis taklim, pondok pesantren itu, berarti mereka itu bantu langsung Nabi Muhammad. Lalu apa kata saya punya apa? Kemudian Nabi Muhammad tidak membalasnya. Hasya wa kala, nggak mungkin. Yang berlaku kebaikan kepada orang lain saja tidak dibalas, Rasulullah balaskan untuknya. Apalagi yang berlaku kebaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Paling sedikit kata saya punya apa? Paling sedikit orang-orang yang membantu Nabi Muhammad dalam perjuangannya, dalam menyampaikan hajatnya, dalam menyampaikan angan-angannya yang beliau berkeinginan, beliau mengimpikan tidak ada satupun daripada umatnya kecuali semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bisa membantu Nabi Muhammad, jadi connect-nya Nabi Muhammad, baik itu dengan harta benda, mengajak, apa yang kita dengar di sini, sampaikan. Kalau urusan dia itu mau melaksanakan atau tidak, itu urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita, kewajiban kita hanya menyampaikan. Nggak perlu kita itu mau dikatakan, wah bagus ya isinya, terserah dia bilang bagus, nggak bagus. Yang penting kewajiban saya berbicara, menyampaikan. Nah, sehingga apa? Kata saya punya apa? Paling sedikit balasannya Nabi Muhammad bagi mereka para ulama, para kiai, para donatur, mereka-mereka yang berusaha membantu pada ulama dan syariat ini, ketika mereka sakaratul maut, Rasulullah hadir bersama mereka. Nah, itu bersama, semoga panitia yang di masjid, kaum masjid ini semuanya dapat yang sepadan ini. Jadi jangan kecilkan apa yang kita lakukan. Itu sesuatu yang sangat besar. Nah, oleh karena itu maka di sini orang-orang yang semacam kita itu yang mau belajar untuk supaya bersihkan hati, supaya nggak sombong, supaya ini, itu langsung ada musuhnya. Jadi kita harus siap dengan keadaan yang tidak bisa ditolak di dunia ini. Apa itu? Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi al-diddu at-tadadud, jadi kontra pro ini atau dua hal yang bersilang atau dua hal yang berbeda itu selalu ada dalam dunia. Jadi kalau sekarang kita kaya, berarti kita lagi nggak miskin. Kalau kita sehat, berarti kita lagi nggak sakit. Kalau kita sakit, berarti kita lagi nggak sehat. Dan itu seterusnya. Nah, itu pula. Ketika kita itu sudah berada dalam kubunya Nabi Muhammad, berarti kubunya setan marah kepada kita. Kalau kita sudah berada dalam kubu setan, berarti Nabi Muhammad kemudian nggak suka kepada dia. Tapi kita jangan biarkan dia itu lepas daripada kita. Kita pengen semuanya ikut dalam genggamannya. Nah, oleh karena itu maka kita harus paham. Sombong itu banyak sebabnya.
Tapi yang paling besar yang menjadi sebab kesombongan itu ya adalah harta benda, ilmu, jabatan, ketampanan, dan lain sebagainya. Itu yang paling cepat menjadikan orang itu sombong. Coba lihat. Dikatakan Imam Ghazali pertama kali, tingkat pertama, peringkat pertama yang menjadikan orang itu sombong itu apa? Ilmu. Dulu murid kita, dari ibtidaiyah murid kita, begitu dia keluar negeri, pulang seakan-akan sejajar sama gurunya. Otomatis itu. Karena mudah dimasukin sama setan. Karena sudah dia pakai imamah, pakai jubah dan sebagainya, dia langsung merasa bahwasanya dia sudah satu derajat dan sebagainya. Nah ini, makanya saya punya abah selalu kata, kalau seumpama saya ajarkan kalian ilmu, maka adab yang saya ajarkan harus lebih banyak daripada ilmu yang kalian pelajari. Diibaratkan kalau seumpama ilmu yang kalian dapatkan itu 1 kilo, ya berarti kamu harus punya adab sebanyak 10 kilo. Kalau kamu mempunyai ilmu 1 on, berarti kalian harus punya adab 1 kilo. Itu yang dikatakan oleh saya punya apa. Jadi adab itu harus paling banyak. Tambah ilmunya bermanfaat, tambah dia tawadu, tambah dia merasa tidak lebih baik. Tambah orang itu banyak ilmunya, tambah dia merasa kurang. Itu ilmu. Tapi kalau sudah mengatakan, kamu nggak tahu siapa saya ini begini, itu berarti bodohnya. Jadi orang kalau ilmunya manfaat, tambah banyak, tambah dia merasa. Tapi memang sifatnya ilmu, karena dia memberikan penerangan, sebagai penerang, dia bercahaya dirinya, sehingga Pak lihat sesuatu itu kalau di gelap itu dia merasa yang paling bermanfaat. Gitu. Cepat sekali untuk menjadikan orang itu jadi sombong. Jadi hati-hati. Saya punya, ada seseorang yang bermimpi Nabi SAW 2 tahun yang lalu kira-kira. Rasulullah berkata begini, sampaikan 2 hal kepada umatku. Yang pertama, sebab-sebab orang itu berada di atas kemuliaan, lalu kemudian jatuh di bawah kehinaan karena 2 sebab. Yang pertama, karena 3 sebab ya, 2 hal yang disampaikan. Seseorang yang berada di atas kemuliaan, kemudian dia jatuh sampai ke titik nadirnya, kehinaan, itu karena 3 hal. Yang pertama, sifat sombong. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah kita merasa lebih baik dari orang lain, hartanya, kemuliaannya, ilmunya, dan sebagainya, berarti kita telah melakukan sesuatu di mana sesuatu itu menjadi sebab kita akan sengsara dengan apa yang kita merasa bangga dengannya. Jadi hati-hati. Kalau orang itu sudah merasa sombong dengan harta bendanya, sehingga karena dia punya mobil, karena dia punya harta benda, karena dia banyak uangnya, dia nggak level dulu sama orang yang punya misalnya. Hati-hati, sebentar lagi hartanya akan diambil oleh Allah. Dia sombong dengan ilmunya, hati-hati, ilmunya dijadikan Allah Ta'ala tidak bermanfaat. Dia sombong dengan ketampanannya, hati-hati, bisa jadi ketampanan itu menjadi sebab kamu itu akan dihinakan dengan ketampanannya. Pokoknya, kalau sudah kita merasa sombong dengan apa saja, maka Allah mentakdirkan sesuatu yang kita jadikan sebagai sebab untuk kita bersombong ria, itu akan dicabut dari kita. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu, maka sebab-sebab sombong ini hati-hati. Kita punya harta, ingat, harta ini datangnya dari siapa? Allah, cuma dititipkan saja. Mohon maaf kalau saya sodorkan barang itu semuanya, mau nggak semuanya dari sini jadi orang kaya semuanya? Nah, semuanya harapan orang seperti itu. Pengen punya mobil semuanya, apalagi seperti mobil saya tadi, Alphard mau semuanya? Semuanya mau, nggak ada yang nggak mau, semuanya sama. Cuma kenapa kok mereka itu beda-beda? Ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya sepeda, ada yang punya mobil biasa, ada yang punya mobil. Allah yang berkehendak. Bukan kita merekayasa, enggak. Saya bersaudara 5, antara kakak saya, adik saya, itu beda-beda rezekinya. Siapa yang menentukan? Padahal keluarnya satu rahim, kok bisa beda-beda? Allah yang merekayasa. Allah yang mengatur. Sehingga hati-hati. Kalau sudah kita merasa mengatur diri dengan yang diatur oleh Allah Ta'ala, berarti kita itu telah masuk dalam sebuah gawe yang bukan gawe kita. Makanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala telah firman dalam sabdanya, disebut sebagai hadis qudsi, al-kibriya'u izari wal adhamatu al-kibriya'u ridai wal adhamatu izari faman nazani fi wahid minhuma
Ghasamtuhu wala ubali. Jadi yang namanya merasa agung itu adalah pakaianku. Dan yang namanya merasa sombong lebih baik daripada yang lainnya itu adalah pakaianku. Siapa saja di antara kalian yang mencabutnya salah satu daripada keduanya, aku akan musuhi dia dan aku akan jerumuskan dan aku jatuhkan dan aku tidak peduli. Nah, disinilah makanya hati-hati. Kalau orang sudah masuk ke sifat sombong, hati-hati, Allah berarti sebentar lagi akan menjatuhkannya. Itu yang pertama yang sudah disampaikan. Yang kedua, sebab-sebab orang ada di atas kemuliaan kemudian jatuh di bawah karena durhaka sama orang tua. Alhamdulillah, hati-hati ya. Kalau sudah durhaka sama orang tua, berarti siap-siap sebentar lagi dia akan diberikan cobaan yang berat oleh Allah Ta'ala. Termasuk orang tua adalah guru. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita termasuk yang durhaka sama guru. Karena Allah akan cabut keberkahan hartanya, keberkahan hidupnya. Bahkan durhaka sama guru lebih parah daripada durhaka sama orang tua. Kenapa? Durhaka sama orang tua setelah meninggal pun masih kita bisa merubah status kita dari durhaka menjadi bakti sama orang tua. Dengan apa? Laksanakan semua wasiatnya, bebaskan hutangnya, sedekah untuknya, dan kita menyambung silaturahmi dan sebagainya. Bisa merubah status kita yang tadinya durhaka jadi bakti. Tapi kalau sudah guru kita meninggal dunia, sementara sebelum meninggal kita ada salah, sehingga kita termasuk durhaka pada guru tersebut, lalu guru itu meninggal dunia, habis sudah. Walaupun anaknya, ahli warisnya tidak bisa membantu. Celaka hidupnya. Nggak bakal senang hidupnya. Ada saja keapesan yang datang. Karena dua ini, orang tua sama guru, berada dalam posisi yang sama. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, adalah mengganggu walinya. Baik yang hidup maupun yang mati, hati-hati. Itu akan dijatuhkan Allah Ta'ala dari kemuliaan sampai kehinaan. Dan termasuk kata Nabi SAW adalah mereka para zuriatku. Itu sebelum terjadi fitnah-fitnah yang baru-baru ini. Semoga kita termasuk yang selamat. Lalu yang kedua, yang perlu disampaikan pada umatnya di dalam mimpinya itu, sampaikan kepada mereka kalau mereka ingin dekat kepadaku dengan kedekatan yang cepat, kilat, dan kuat, lakukan semua aktivitasnya dengan niat ingin membahagiakan dan membanggakan aku. Jadi cari uang untuk Nabi Muhammad. Cari uang untuk membanggakan Nabi Muhammad. Nggak harus kalau kita itu cari uang dengan niat seperti itu, kita harus berikan sebagainya untuk pondok, untuk para ulama. Enggak harus. Kita memberikan makan keluarga kita, sudah nyenangkan Nabi Muhammad. Tapi niatnya itu loh, terkaitnya dengan Nabi Muhammad itu loh. Itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad dan menjadi sebab kita dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Setiap hari Kamis, sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti setiap hari Kamis, sebelum Allah angkat amal kita ke langit, itu Allah sodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Kalau dilihatnya senang, kalau dilihatnya baik, Rasulullah senang tersenyum kepada kita. Dan semoga kita termasuk yang tersenyum. Dan apalagi kalau seumpama seminggu itu kita bekerja, kita bertani, kita mencari nafkah dan sebagainya, ternyata niatnya untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Rasulullah tahu di situ. Senang Nabi Muhammad. Apalagi yang membantu para ulama, apalagi para panitia majelis ini. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Diniatkan untuk menyenangkan Nabi Muhammad, maka itu pasti sampai pada Muhammad. Sehingga apa? Kalau seumpama tidak baik, kata Nabi, aku akan mintakan ampun untuk kalian. Semoga kita termasuk bikin senyum Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk yang ahli majelis, dan semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali semuanya diampunkan dosa-dosanya, dikabulkan hajatnya, diberikan kesehatan yang prima, dan semoga kita semuanya tidak meninggal dunia kecuali kita sudah cukup mudah berjumpa dengannya, dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung. Berapa menit dari sini? Berusaha ya. Dekat. Oh ya. Diumumkan untuk